Oke, kita mulai untuk pertemuan 8 polimorfisme. Apa itu polimorfisme? Sebelumnya kita akan melihat tentang pengumpulan proposal tugas. Silahkan Anda kumpulkan proposal tugas pada hari kelas, yaitu hari Selasa, sampai dengan jam 10.30 sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita tuliskan pada pertemuan pertama. Apa yang harus Anda kumpulkan? Anda harus mengumpulkan formatnya Word, kontennya terdiri dari halaman sampul, lalu pendahuluan, spesifikasi software itu isinya Anda menggunakan tool apa untuk membuat sistem itu, desain, dan sebagainya. Lalu kemudian fitur dari judul yang Anda buat, spesifikasi projectnya, fiturnya apa ya, jadi harus ada fitur-fitur. Lalu kemudian perancangan kelas diagram dan basis data, ini wajib ya, kalau tidak ada basis data ya struktur data ya. Lalu mockup user interface, jadi Anda bisa merancang tampilannya kalau berbentuk konsol seperti apa, kalau berbentuk user interface GUI seperti apa. Oke, itu adalah pertemuan awal tentang pengumpulan tugas. Lalu ini sedikit tentang review question ya. String adalah kumpulan karakter yang bersifat mutable. String merupakan kumpulan karakter yang bersifat immutable, sehingga ini false. Kalau yang kedua, empty string dan null string adalah sama. Berbeda ya, karena empty string itu petik-petik, sedangkan null string itu berarti stringnya belum dibuat ya. Jadi bisa dibilang kosong, belum menunjuk ke objek apapun. Lalu length pada string dan length pada array adalah metode. Nah, ini berbeda, yaitu length pada string itu merupakan atribut ya, sedangkan length pada array merupakan metode atau sebaliknya. Jadi ini berbeda sehingga salah ya. Lalu kemudian string builder adalah string yang dapat diubah, betul, karena string itu immutable sedangkan string builder itu mutable. Nah, 1, 2, 3 ditambah petik-petik akan menjadi 1, 2, 3. Nah, ini salah ya, karena apapun yang ditambah dengan string di dalam Java menjadi string. Jadi harusnya string 1, 2, 3. Lalu integer value of adalah mengubah integer ke string. Nah, di sini jelas-jelas inputnya itu adalah string ya. Karena inputnya string berarti akan mengubah menjadi integer dong. Nah, ini berarti salah ya. Lalu reverse adalah metode dari string. Ya, Anda silahkan lihat ya, ini adalah metodenya dari string builder. Lalu kemudian string pada Java mendukung Unicode karakter, ya. Oke, materi hari ini adalah polimorfisme. Ya, polimorfisme itu nanti kita bahas dari jenisnya apa, tujuannya, kelebihannya, lalu contoh kasus yang menggunakan polimorfisme. Oke, jadi polimorfisme merupakan salah satu dari ciri object oriented programming yang keempat ya, yang terakhir, yaitu polimorfisme atau polymorphism. Polymorphism terdiri dari dua suku kata, yaitu poly dan morphos. Poly itu berarti banyak, morphos itu berarti bentuk, berarti artinya banyak bentuk. Polymorphisme ada beberapa jenis. Jenis yang pertama artinya adalah polymorphisme berarti satu nama banyak bentuk atau jenisnya. Contoh dalam hal ini misalnya kendaraan. Ada banyak bentuk kendaraan. Kendaraan itu kan umum ya kan. Sedangkan yang khusus itu misalnya mobil, sepeda motor, atau becak misalnya, atau bajai misalnya, atau apapun. Nah, ini merupakan ciri polimorfisme pertama, yang jenis pertama, yaitu satu bentuk, satu jenis
banyak bentuk. Satu nama banyak bentuk. Misalnya mobil merupakan kendaraan, becak merupakan kendaraan, pesawat terbang merupakan kendaraan, semuanya. Nah, implementasi dari polimorfisme jenis 1 diimplementasikan dengan model extend. Jadi modelnya adalah model inheritance ya. Jadi kelas anak mengextend kelas induk, lalu terjadi overriding di situ, lalu kemudian substitusi atau penggantian. Misalnya mobil ini merupakan kendaraan, ya kan, sehingga kendaraan ya dapat diganti menjadi mobil. Namun mobil itu adalah kendaraan, namun kendaraan tidak berupa mobil, tidak selalu mobil. Oke, terus kemudian polimorfisme jenis 2 adalah ada satu nama namun banyak cara melakukannya. Ada kata-kata yang di merah ya di sini ya, melakukannya. Kalau tadi kan bentuknya yang banyak ya, nama satu ya bentuknya banyak. Sedangkan yang ini satu nama banyak cara melakukannya. Berarti artinya apa? Suatu kelas satu ya, tapi dia bisa melakukan banyak hal, dapat melakukan banyak kegiatan. Misalnya adalah operasi atau metode println ya, yang berada pada sistem .out ya kan, namanya sama println, namun operasinya bisa beraneka ragam. Println itu bisa menerima integer, bisa menerima float, bisa menerima string dan sebagainya. Berarti polimorfisme jenis 2 itu diterapkan dalam bentuk overloading, atau satu metode ya punya beberapa cara melakukannya. Jadi println-nya bisa lebih dari satu gitu ya, dalam satu kelas yang sama. Jadi sebenarnya polimorfisme ini sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya, namun kita akan pakai dalam kasus nyata nanti. Oke, polimorfisme juga berarti kemampuan objek-objek yang berbeda untuk memberi respon terhadap permintaan yang sama sesuai dengan cara dan bentuk masing-masing objek. Ini artinya apa? Polimorfisme berarti kemampuan objek yang berbeda untuk memberi respon terhadap permintaan yang sama. Jadi kalau ada permintaan, misalnya permintaan menghitung luas, ya kan? Permintaan menghitung luas. Nah, permintaan menghitung luas ini kan kalau di dalam bangun datar kemarin yang kita pelajari kan tidak jelas. Kita belum tahu nih mau ngapain. Nah, sehingga kita bisa membuat sebuah metode, misalnya membuat sebuah metode hitung luas, namun parameter yang diberikan itu misalnya adalah bangun datar. Nah, apapun bangun datarnya, maka bisa dihitung luasnya. Jadi parameternya cukup satu ya, namun ketika dimasukkan ke dalam metode itu, maka bangun datar itu akan bertingkah laku sesuai dengan objek yang dimasukkan. Misalnya ternyata bangun datar itu adalah bangun datar misalnya segitiga, maka nanti dia akan bisa dihitung luasnya sesuai dengan segitiga dan seterusnya. Nanti kita lihat. Nah, jadi polimorfisme dapat diterapkan dengan dua cara. Yang pertama inheritance, yang kedua overloading ya. Nah, objek dapat bersifat dinamis, berperilaku seperti kelas induk atau turunannya. Jadi ketika kelas mobil itu berupa kendaraan, maka kalau kita menggunakan kelas induknya, kelas kendaraan, maka akan lebih bersifat dinamis ya, dan dia dapat berubah menjadi mobil, atau bisa berubah menjadi becak, atau bisa berubah menjadi pesawat dan sebagainya. Jadi
dia bisa berperilaku ya seperti kelas induk atau kelas turunannya. Dia bisa berperilaku, bisa berubah-ubah perilakunya, sifatnya dinamis. Ketika objek menunjuk pada kelas induk, maka objek berperilaku seperti kelas induk. Jadi kalau dia di refer atau di reference sebagai kendaraan, maka dia akan menjadi kendaraan. Ketika dia di refer sebagai becak, maka dia akan berubah menjadi becak, gitu ya. Ketika objek menunjuk kelas turunan, maka objek tersebut berperilaku sebagai kelas turunan, gitu ya. Jadi sebaliknya sama ya. Nah, contoh misalnya rekening T sama dengan new rekening T bisnis. Nah, Anda belum pernah lihat ini ya. Ini baru nih. Rekening T, rekening di sebelah sini tuh rekening. Ya, sebelah kiri rekening, tapi sebelah kanan rekening bisnis. Ini artinya apa? Sebelah kiri, kalau kita belajar pemrograman Java, sebelah kiri ini selalu tipe data. Sedangkan yang sebelah kanan itu berubah instansiasi. Artinya T bertipe rekening, namun dia diinstansiasi sebagai rekening bisnis. Nah, pertanyaannya apakah mungkin? Mungkin. Kenapa? Karena polimorfisme. Polimorfisme artinya suatu objek dapat bersifat dinamis. Dia bisa berperilaku seperti kelas induknya atau kelas turunannya. Nah, rekening ini kelas induk. Ini adalah kelas anak. Ya kan? Sehingga rekening sebagai kelas induk diinstansiasi sebagai kelas anak. Bisa. Namun tidak sebaliknya. Rekening bisnis T sama dengan new rekening itu tidak bisa. Jadi modelnya harus berupa kelas induk tipenya, lalu kelas anak sebagai objeknya. Oke. Nah, polimorfisme berhubungan erat dengan standarisasi. Jadi polimorfisme ini biasanya dipakai untuk standarisasi dalam pemrograman. Misalnya pembuatan library. Pada hubungan pewarisan, kelas anak dan kelas induk sebenarnya sejenis, betul ya? Jadi syarat untuk bisa polimorfisme adalah inheritance kan, salah satunya, atau overloading kan. Nah, jadi artinya pada hubungan pewarisan, kelas anak dan induk harus sejenis. Anda tidak bisa membuat kendaraan is a cacing misalnya, nggak bisa. Kendaraan is a buaya misalnya, tidak bisa, karena mereka tidak sejenis gitu. Jadi hubungannya harus ada inheritannya. Nah, sifat sejenis dari induknya itu dapat digunakan untuk membuat suatu kelas umum ya, yang dapat menggunakan kelas yang bertipe induk, bertingkah laku sesuai dengan kelas induknya, namun isi metodenya sesuai kelas anaknya. Nah, ini yang ketiga, ini penting banget karena sifatnya sejenis, karena menggunakan konsep inheritance itu, maka kita bisa membuat sebuah kelas umum sebagai tipe data seperti tadi ya, yang di rekening itu tipe datanya, kelas induknya, lalu new-nya atau instannya adalah kelas anak. Nah, di sini berarti objek T ya, kita lihat ini objek T ya, objek T ini variabel T itu akan berperilaku sebagai kelas rekening, namun tingkah lakunya ketika diimplementasikan, ketika dibuat, akan berperilaku seperti kelas anaknya. Namun metodnya karena tipe datanya rekening, maka metodnya ikut rekening ya. Jadi di sini metodenya ikut rekening. Implementasi ikut rekening bisnis. Nah, jadi metodenya ikut rekening, implementasinya ikut rekening bisnis. Oke.
Tujuan polimorfisme adalah agar komunikasi antar objek satu dengan lainnya dapat terjadi secara dinamis, di mana message atau permintaan yang disampaikan dari satu objek ke objek lain bisa berbeda-beda tanggapannya sesuai dengan objeknya. Yang kedua adalah agar digunakan dalam standarisasi. Kenapa? Karena kelas dapat bertipe kelas induk namun diinstansiasi dengan kelas anak. Artinya ketika Anda menggunakan library-nya database, maka Anda tinggal menggunakan kelas induk database. Namun implementasinya Anda bisa menggunakan kelas anak database itu, misalnya MySQL, PostgreSQL, atau Oracle dan sebagainya. Metode-metodenya sesuai dengan kelas induknya. Oke, kelebihan polimorfisme yang pertama menghasilkan substitusi, di mana superkelas dapat menggantikan subkelasnya. Kita tidak bisa terbalik ya. Misalnya tadi mobil adalah kendaraan, betul, tapi tidak bisa dibalik kendaraan adalah mobil. Itu tidak bisa. Substitusi hanya terjadi superkelas dapat menggantikan subkelas. Menghasilkan fleksibilitas. Sebagian kemungkinan objek bisa ditangani dengan cara substitusi. Jadi semakin fleksibel program yang kita buat menjadi lebih fleksibel. Contohnya tadi kita bisa membuat suatu library yang bisa menerima seluruh database yang ada di dunia dengan syarat memenuhi kriteria polimorfisme. Ya kan? Misalnya Anda mau menggunakan library MySQL. Karena metodenya atau library-nya itu menerima tipe database, maka Anda bisa masukkan apapun ke dalam parameter itu yang tipenya database dengan menggunakan semua kelas yang bertipe database. Jadi sebenarnya apapun yang sejenis dengan database, jadi misalnya MySQL dia merupakan keturunan dari database, atau Oracle merupakan keturunan dari database, dia akan bisa masuk ke dalam parameter itu yang tipenya induknya. Nanti akan ada contoh. Lalu mengurangi redundansi dan menyederhanakan implementasi. Jadi redundansinya sangat berkurang, kita tidak perlu membuat kelas-kelas banyak sekali. Mudah dikembangkan jika ada tambahan kebutuhan tanpa mengubah yang sudah ada. Kita harus ingat bahwa di dalam OOP kita harus mengimplementasikan open to extension, close to modification. Anda harus bisa mengembangkan suatu aplikasi sedemikian rupa tapi meminimalkan modifikasi. Nah, untuk memperjelas polimorfisme, kita akan menggunakan studi kasus tentang Math Expression Evaluator. Math Expression Evaluator ini artinya kita punya ekspresi matematika, misalnya perkalian pembagian gitu ya, secara string, artinya secara teks begitu. Lalu kemudian program kita bisa mengevaluasi, misalnya 5 tambah 3 berapa? 8. Jadi kita tidak memanfaatkan program dari sisi kode program ya, yang menjalankan kan compiler. Kalau ini user dipersilahkan untuk memasukkan semua ya hitungan itu. Nah, nanti kemudian program kita akan mengevaluasinya. Oke, nah misalnya gini ya, 6 kali 9 tambah 5. Pertanyaannya, dari pernyataan itu ada 2 macam simbol yang digunakan, yaitu simbol operator. Operator itu berarti ini ya, ini operator. Lalu operan. Operan ini berarti 6, 9, dan 5. Sama dengan tidak ikut ya, karena kan sama dengan itu sudah hasil. Nah, seperti ini ya. Jadi Anda memisahkan itu, operator dan operan.
Caranya bagaimana menyelesaikan masalah ini? Ada bermacam-macam cara. Yang pertama Polish notation, yang kedua reverse Polish notation, dan sebagainya. Anda bisa baca tentang itu di Google. Harusnya sudah dipelajari di struktur data. Nah, kita lanjutkan. Beberapa macam operator yang kita tahu di dunia ini. Ada unary operator, membutuhkan satu operan, misalnya i++, ya mungkin pernah dengar ya, atau x min misalnya, seperti itu. Jarang memang, tapi bisa ada. Lalu binary ini yang paling sering, membutuhkan 2 operan, dan ternary membutuhkan 3 operan. Nah, ternary itu kalau di bahasa pemrograman ada tanda tanya titik 2 misalnya, seperti itu. Kita fokus pada binary ya. Operan harus berupa bilangan bulat atau bilangan pecahan. Jadi dia bisa menerima bilangan bulat atau bisa menerima bilangan pecahan. Dalam sistem yang kompleks, operan bisa berupa variabel, ya kan? Bisa berupa x, y, z, dan sebagainya. Oke, nah, lalu bagaimana memodelkannya? Kita biasanya menggunakan model tree, karena tree ini menjadi paling mudah untuk menghitung, ya. Tree modelnya 6 kali 9 tambah 5. Operator kali ini menjadi operator paling tinggi ya. Lalu operator plus lanjutannya. Berarti kan yang harus dilakukan adalah ini langkah pertama 1, baru kemudian hasilnya ini dilanjutkan ke langkah 2. Berarti di sini Anda harus membuat tree untuk binary ya. Binary di sini ini berarti operator, ini operan, ini operan, ini operator, ini operan. Nah, ini apa yang sini? Ya, ini kan hasilnya operan dikalikan dengan operan ya. Berarti kan harusnya hasilnya berapa? Operan lagi ya. Berarti kan harusnya hasilnya operan juga. Jadi ini tuh hasilnya operan. Oke, seperti itu. Nah, salah satunya kita bisa menggunakan tree model. Nah, lalu tree modelnya bisa menggunakan infix, prefix, atau postfix. Anda bisa pelajari sendiri ya, infix, prefix, dan postfix. Infix itu berarti dilakukan infix notation itu yang paling gampang, infix itu yang paling tengah, in itu berarti di tengah, sehingga operatornya itu ada di tengah. Nah, ini operatornya ada di antara operan. Ini yang manusia pakai ya. Lalu kemudian ada postfix atau disebut dengan reverse Polish ya. Nah, postfix ini di belakang, namanya aja post ya. Ini post kan, berarti di belakang. Operatornya di belakangnya operan. Lalu ada prefix atau disebut dengan Polish. Nah, ini justru di depan operatornya. Jadi ini pre kalau ini post. Oke, nah Anda silahkan mempelajari di link ini ya, di link ini. Silahkan Anda pelajari. Nah, beberapa contoh-contoh silahkan nanti Anda pause videonya, lalu kemudian Anda bisa baca dan pelajari. Anda harus bisa menguasai minimal infix kan. Minimal infix yang paling banyak dipakai di dalam dunia komputer itu 2 ini, infix dan postfix. Kalkulator postfix itu banyak sekali ya. Jadi Anda bisa menggunakan mencoba minimal infix dan postfix. Next. Nah, berarti di sini kan namanya tree, setiap tree itu pasti ada node-nya. Nah, node-nya dalam hal ini berarti bisa semua bulat-bulatan itu ya. Node-nya itu ada 2 macam, node yang berupa operan dan node yang berupa operator, betul ya. Operan ini berarti operan, ini berarti operator, ini juga operator. Oke, ini semuanya node nih, semuanya node. Oke, nah terus berarti ada 2 macam, operator node dan operan node. Oke, operator node adalah sebuah node. Perhatikan kata-katanya, operator node adalah sebuah node. Berarti di sini ini berarti akan menjadi kelas anak. Sedangkan node ini adalah kelas induk. Ya, yang berisi informasi operasi yang akan dikerjakan. Oke, terus operan node nih, operan node
adalah node. Nah, ini berarti induk, ini child ya. Seperti itu. Terus berarti seperti ini, Anda bisa tahu ya, bisa baca. Lanjut. Nah, di tree modelnya jadi seperti ini. Ini kita pelan-pelan ya, jadi nggak usah langsung kompleks dulu. Jadi kita menggunakan yang dasar dulu, binary operator, yaitu ini adalah operan, ini operan, ini operator ya. Jadi infix ya, atau binary. Nah, terus kita lihat dari sisi OOP-nya. Bagaimana membuat ini? Sebuah operator node ya, kali dapat memiliki, ini kan contoh ya. Ini kan kali misalnya. Kali. Nah, ini bisa memiliki left-nya berupa operan, ini right-nya juga operan gitu. Kita bahas dulu yang binary loh. Ini kali, ini berarti operan 1, ini operan 2. Nah, terus berarti kalau begini kita buat operan node dan operator node. Ada dua kelas ya, ini kelas 1, ini kelas 2 ya. Oke, nah kelas pertama namanya operan node dan dia isinya kan namanya operan, berarti angka ya. Angka. Ini juga kalau operator node berarti 2 ya, kiri dan kanan, yaitu operan node dan operan node. Nah, ini berarti kalau operator binary berarti ada sisi kiri variabelnya ya, ada kiri dan kanan. Tipenya operan, lihat ya, ini tipenya operan, kalau ini tipenya double karena dia angkanya kan di sini kan, berarti operan itu angkanya, sedangkan operator ini memiliki 2 kiri dan kanan. Ini 1, ini 2 ya, left right. Oke, terus untuk binary operator ada berapa banyak kemungkinannya? Kita bisa lihat kemungkinannya. Nah, ada yang seperti ini contohnya. Berarti ada plus, minus misalnya ya. Jadi bisa jadi ini contoh yang sederhana sekali, misalnya 4 ditambah 5. Kalau ini berarti ada 2 operator misalnya. Nah, seperti ini. Ini misalnya ada 2 operator di sini. Ini juga. Nah, misalnya begitu. Ini bahkan ini operator lagi. Jadi bisa macam-macam gitu kan, bisa macam-macam, kiri kanan. Nah, oke. Jadi kemungkinannya ini ya, left operator, right operan, terus dan sebagainya. Jadi bisa macam-macam kemungkinannya. Apakah kita akan membuat kelas sebanyak itu? Pertanyaannya kan gitu ya. Apakah semua kemungkinan yang ada itu akan kita buat? Nah, kita harus ingat polimorfisme, ada polimorfisme jenis 1 dan jenis 2. Nah, kita mempelajari yang jenis 1 yang menggunakan apa namanya? Yang menggunakan inheritance ya. Polimorfisme jenis 2 menggunakan polimorfis kan. Nah, berarti ada 2 ya. Ini kita mengingat itu. Oke. Nah, berarti polimorfisme apa yang terjadi pada kasus ini? Kita bisa lihat di sini operan, ini ada operan, di sini juga ada operan dan sebagainya. Polimorfisme jenis 1 berarti terbentuk karena inheritance, di mana kelas induk bisa memiliki banyak kelas anak ya, dan kelas induk dapat menggantikan kelas anak. Oke, ini Anda bisa saling menggantikan ya. Nah, terus sifat ini Anda bisa baca nanti untuk penggantian, artinya saya sudah berulang-ulang, Anda tidak bisa membalik ya, misalnya mobil menggantikan kendaraan tidak bisa, tapi kalau kendaraan itu bisa menggantikan mobil. Kurang tepat jika kendaraan diganti sepeda, betul ya. Nah, oke, subclass dapat digantikan oleh superclassnya. Nah, dalam hal ini berarti operan node adalah node yang berupa operan. Operator node adalah node yang berupa operator. Ya kan? Berarti kita tinggal buat kelas
anak induknya namanya node ya. Kelas induknya adalah node, kelas anaknya namanya operan node dan operator node. Oke, berarti dapat digantikan dengan node nih. Operator node dan operan node dapat digantikan dengan node. Oke, sudah. Semua kemungkinan dari left dan right dapat terpenuhi dengan mendefinisikan sebagai node. Jadi Anda bisa lihat bahwa karena operator node dan operan node itu adalah node, maka kiri dan kanannya yang tadi bisa macam-macam itu cukup digantikan dengan node saja. Kenapa? Karena node itu bisa operator atau operan. Ya kan? Artinya ini bisa macam-macam gitu. Ini juga sama, bisa menjadi operator dan operan. Nah, ini yang menarik. Jadi cukup dengan left dan right-nya itu bisa bertipe node, sudah selesai. Nah, lalu bagaimana caranya? Kita buat kelas node sebagai kelas abstrak. Mengapa? Karena kelas ini tidak untuk dipakai gitu kan ya. Tapi diturunkan menjadi operan node dan operator node gitu. Oke. Jadi ini dibuat kelas abstrak, cetak miring ya, masih ingat ya. Kelas abstrak adalah kelas yang salah satu metodenya abstrak dan harus diimplementasikan di kelas anaknya. Nah, sekarang kita lihat apa metode yang harus diimplementasikan, yaitu evaluate. Evaluate ini masih abstrak, lalu kemudian Anda implementasikan di bagian anaknya. Oke. Nah, di dalam operator itu ada kemungkinan kita bisa memasukkan satu variabel kelas namanya operator ya. Operator ini nanti berupa karakter, berupa minus, kali, bagi dan sebagainya. Tapi kan berarti akan menjadi sulit. Mengapa? Nanti kita lihat ya. Ini apakah benar di sini ya? Apakah perlu ada operator di situ? Kan kita mau menghitung ya. Pada prinsipnya kan kita mau menghitung, di evaluate itu nanti hasilnya gimana. Oke. Nah, sekarang kita buat public abstract class node. Lalu kita masukkan satu metode public abstract double evaluate. Kita buat public abstract double evaluate. Public class operan node extend node. Oke. Berarti operan sekarang. Operan itu berarti angka ya. Anda cukup membuat satu variabel value tipenya double. Lalu dievaluasinya ngapain? Kan cuma angka. Jadi evaluate itu ngapain? Ya return angkanya itu. Ya. Ini kan berarti harus diimplementasikan di override ya. Dan ini hanya return angkanya itu. Angkanya itu dikembalikan karena dia cuma berupa angka. Oke, nah terus kemudian operator sekarang yang lebih kompleks. Operator itu kirinya node, kanannya node. Lalu ada operator tipenya karakter. Nah, berarti kita harus memasukkan tiga-tiganya, node kiri, node kanan, dan operatornya. Pertanyaannya adalah public double evaluate ini kita isi apa? Kita isi dengan operatornya, tergantung operatornya. Kalau operatornya tambah, maka ditambah. Lihat ini ya. Kalau operatornya minus, maka di minus. Operatornya kali, maka dikali. Pertanyaannya, nanti kalau ada operatornya macam-macam, apakah ini berarti mengubah? Ya kan? Berarti kan selalu diubah nih programnya. Nah, ini menjadi tanda tanya nih. Menjadi tanda tanya besar. Karena berarti ini akan selalu berubah. Hati-hati, padahal kita harus open to extension, close to modification. Oke. Nah, berarti ini gagal. Kenapa? Karena kita akan selalu open to modification. Nah, jenis operator macam-macam padahal ya. Plus, minus, kali, bagi, tambah dan sebagainya. Belum lagi nanti operator yang
unary, yang ternary dan sebagainya, sehingga harus disederhanakan, harus diubah. Kita nggak bisa pakai yang model switch case tadi. Nah, terus kita bisa membuat operatornya ini, ya, operatornya ini bisa kita turunkan ke banyak kelas lain, yaitu adanya addition atau penjumlahan, ya, plus misalnya, lalu multiplication misalnya kali misalnya, dan sebagainya. Bisa banyak, bisa modulus dan sebagainya. Berarti Anda bisa menurunkan ini banyak sekali. Nah, maka karena ini diturunkan lagi ke anak-anaknya, maka kita harus membuat kelas operator tadi yang ini menjadi kelas abstrak. Nih, menjadi abstrak. Ya. Kenapa? Karena ini akan diturunkan di sini. Ini akan turunkan. Lalu ini akan ada metode evaluate lagi. Ya, ini ada evaluate lagi. Sehingga ini nanti evaluate ada di sini. Ya, ini harus abstrak. Oke. Nah, jadi abstraknya ada di sini, ya. Terus operator berarti tidak perlu ini dicoret, ya, tidak perlu. Ini tidak perlu terima 3, cukup 2, ya. Lalu kemudian get left berarti ambil node kiri, get right ambil node kanan, ya, untuk ngambilnya, untuk bisa mengambil nodenya. Lalu kemudian Anda tinggal buat kelas addition operator extends operator node. Oke, karena dia adalah anak dari operator, maka otomatis konstruktornya harus ikut, ya. Ini harus ikut parent. Jadi ini super, ya, menggunakan kata super. Lalu evaluate-nya gimana? Kita ambil node kirinya, kita ambil node kanannya, lalu plus. Nah, jadi addition ini karena ini pasti plus, maka plusnya ada di sini. Plus ada di sini. Jadi kalau Anda mau nambahin mau menambahkan operator lain, kita bisa tinggal menambahkan sendiri gitu. Jadi tidak perlu mengubah kelas operator node, tapi kita tinggal turunkan lagi. Ya, jadi bagaimana dengan multiplication? Sama, ya. Anda tinggal mengganti ini menjadi kali. Nah, sudah cukup seperti itu. Oke, ini multiplication cuma di sini, ya, perubahannya. Dah, terus penggunaannya sekarang. Bagaimana menggunakan itu? Kita buat nodenya 3 kan, berarti misalnya 6 kali 9 tambah 5. Maka kita buat new operator, operan node, new operan, karena ini kan operan semua, ya. Ini operan semua.